semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Lorenzo mengatakan, bahaya jika top speed MotoGP tembus 400 km per jam. Mesin MotoGP terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, musim ke musim, termasuk urusan top speed atau kecepatan puncak yang berpotensi menyentuh angka 400 km per jam. Salah satu pembalap dari Italia, Luca Marini, mengatakan akan sangat senang jika dia bisa melaju dengan kecepatan puncak tersebut. Namun menurut mantan pembalap Spanyol Jorge Lorenzo, itu sangat berbahaya. Marini masih sangat muda dan hanya mengalami sedikit cedera. Ketika Anda telah menderita puluhan cedera dan menimbulkan banyak kerusakan, Anda melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, kata Lorenzo yang tidak setuju dengan Luca Marini berbicara dalam wawancara dengan surat kabar Spanyol media AS.com. Menurut Jorge Lorenzo, itu terlalu berlebihan dan menakutkan. Ya, memang benar motor mencapai kecepatan stratosfer, namun kecelakaan sulit terjadi di trek lurus. Hal yang mengkhawatirkan adalah bahwa dia di tikungan mereka melaju semakin cepat karena efek tanah yang diciptakan oleh aerodinamis yang sepenuhnya menciptakan Formula One. Mobil-mobil melaju hampir sama cepatnya di tikungan seperti di trek lurus karena beban aerodinamis tersebut itu banyak diterapkan pada motor MotoGP, ujar Jorge Lorenzo menjelaskan. Secara visual, Anda sudah melihat motor yang mirip mini Formula One yang lebih mengkhawatirkan karena sering terjadi kecelakaan di tikungan. Memang benar bahwa perlindungan telah sedikit meningkat, helm dan wearpack lebih bagus, tapi pada akhirnya tetap berbahan kulit. Selain pelindung bahu dan lutut yang sedikit lebih kuat, sisanya adalah kulit dengan ketebalan hanya beberapa milimeter tanpa banyak perlindungan. Saat Anda menghantam tanah melakukan pada kecepatan rendah tidak sama dengan kecepatan tinggi. Demikian kata Lorenzo memperingatkan Luca Marini. Lorenzo menutup karirnya di MotoGP pada akhir tahun 2019 silam, mengemas total 5 gelar juara dunia di semua kelas. Di sisi yang lain, Valentino Rossi memprediksi Honda akan kompetitif di MotoGP musim 2024. Valentino Rossi yakin saudaranya Luca Marini akan mendapatkan keuntungan dari penampilan kompetitif Honda tahun ini. Marini telah meninggalkan tim permata milik Rossi untuk pertama kalinya merasakan motor pabrikan bersama Repsol Honda. Direkrut sebagai pengganti Marc Marquez yang pindah ke Gresini. Meski kemudian ini telah mengangkat status Marini sebagai pembalap pabrikan dan mengikuti jejak Rossi di Honda, ia mengambil risiko dengan menukar Ducati yang sangat kompetitif untuk RC213V yang kesulitan. Namun Valentino Rossi memprediksi keempat lulusan Akademi Perempatan MotoGP akan memiliki motor yang kompetitif, sekalipun Honda milik Marini yang bisa dibilang paling buruk di grid tahun lalu. 2024 menjanjikan tahun yang indah, katanya kepada Sky Sport. Pembalap kami, atau lebih tepatnya mereka yang berasal dari akademi, semuanya akan memiliki motor yang sangat kompetitif. Pecco adalah juara dunia dan akan membalap di tim pabrikan. Morbidelli akan memakai motor pabrikan Ducati di tim Pramac. Bezzecchi akan balapan dengan warna Format 6 dan kemudian ada Marini yang akan balapan dengan Honda. Pecco banyak yang menjadi lulusan Akademi Format 6 pertama yang memenangkan kejuaraan MotoGP pada tahun 2022 lalu dan kini mengincar gelar ketiga berturut-turut. Marco Bezzecchi mengklaim kemenangan pertama tim Format 6 di kelas Premier musim lalu dan siap untuk menantang para pemimpin lagi. Franco Morbidelli mungkin jadi salah satu yang harus diwaspadai setelah akhirnya mendapatkan motor yang jauh lebih unggul, motor yang sama persis seperti Pecco Bagnaia. Dan Marini tentu saja menjadi ujung tombak kebangkitan Honda yang kini mendapatkan dukungan dari Valentino Rossi. Rossi dan Marini memenangkan juara 100 km pada akhir pekan lalu di Range Format 6 Tavullia. Marini juga memenangi balapan Americana di ajang yang sama dengan mengendari Honda. Itu adalah 2 hari yang menyenangkan, ini perayaan yang luar biasa, kata Valentino Rossi. Ada banyak pembalap yang spesialisasi berbeda. Orang-orang dari akademi kami semua pembalap papan atas MotoGP. Ini dimulai dengan baik, untungnya cuacanya juga bagus.
Rossi sendiri bersiap untuk 2024 yang lebih besar, termasuk debut di Le Mans 24 jam impiannya bersama WRT dan mengendarai BMW. Sebagai pemanasan, The Doctor akan mengikuti Bathurst 12 jam dan pada tanggal 18 Februari mendatang. Di sisi yang lain, Luca Marini dan Honda akan mengikuti tes 22 kali. Honda berharap mendapatkan manfaat dari aturan konsesi yang baru di MotoGP dengan mengadakan 22 tes pribadi sepanjang musim ini. Pabrikan asal Jepang itu kembali menjalani musim buruk pada tahun 2023, tidak hanya dalam hasil tetapi susunan pembalap mereka. Marc Marquez yang merupakan 6 kali juara dunia MotoGP bersama Repsol Honda pindah ke Ducati. Sementara satu-satunya pemenang balapan musim lalu, Alex Rins, juga pindah ke Yamaha. Dua pendatang baru, Luca Marini dan Johann Zarco, adalah pembalap yang pernah menunggangi motor pemenang Ducati. Namun perbaikan cepat sepertinya tidak akan bisa dilakukan meski Marini tampil bagus pada tes pasca musim di Valencia. Akibatnya hasil buruk mereka, Honda dan Yamaha mendapatkan keuntungan dari tes tambahan sebagai bagian dari sistem konsesi. Kedua pabrikan asal Jepang itu juga akan diizinkan mengembangkan mesin mereka, sementara pengembangan 3 merek lainnya akan dibekukan. Honda ingin memanfaatkan peluang ini sepenuhnya dengan melakukan 22 tes pribadi. Honda yang saat ini dipimpin oleh Stefan Bradl dalam program tes mereka juga ingin mempekerjakan satu lagi tes rider MotoGP penuh waktu. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, Bradl adalah pembalap reguler dalam hal penampilan wildcard dan pembalap asal Jerman itu memungkinkan akan menjalani hingga 5 balapan akhir pekan di samping tugas pengujiannya. Oleh karena itu, penandatanganan tes rider kedua akan menjadi hal yang sangat penting bagi Honda karena Joan Mir dan Luca Marini, keduanya berhak mengikuti tes sebanyak yang mereka inginkan. Tidak akan ada dapat melakukannya karena komitmen balap mereka. Johann Zarco dan Takaki Nakagami juga bisa melakukan tes untuk Honda, tetapi terungkap bahwa tidak ada rencana bagi mereka untuk melakukan tes tambahan untuk saat ini. Maka dari itu, adik Valentino Rossi, Luca Marini, mendapatkan keuntungan lebih dengan bergabung di tim Repsol Honda, tim pabrikan yang mendapatkan konsesi di MotoGP 2024 ini. Ini merupakan keuntungan bagi Luca Marini secara pribadi. Luca Marini akan mendapatkan keuntungan bisa mengetes Honda RC213V dengan sebaik-baiknya dan akan mendapatkan amunisi baru untuk tes pengujiannya yang bisa menjadikan dirinya kompetitif di MotoGP 2024. Maka dari itu, patut ditunggu aksi dari Luca Marini di MotoGP 2024 bersama tim Repsol Honda. Akankah Luca Marini berhasil mengembangkan Repsol Honda? Tentunya bisa dilihat di MotoGP 2024 ini.